Ini satu lagi Pak Guru untuk penutup episode kali ini. Saya ngambil beritanya dari CNN. Oh, CNN. 3 orang santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga dibakar oleh temannya sendiri. Insiden ini bermula karena terduga pelaku kesal akibat dilaporkan oleh salah satu korban kepada pimpinan Ponpes lantaran sering merundung korban. Hah? Gimana? Aduh. Said Al-Huri diduga menjadi salah satu korban yang dibakar oleh teman satu asramanya di Pondok Pesantren Rusyad Sengkol 2 Desa Aidare, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Remaja berusia 14 tahun ini mengalami luka bakar di bagian kaki dan perutnya. Bibi korban menuturkan, insiden ini terjadi pada November 2025 lalu. Sebelum kejadian, salah satu korban melapor ke pimpinan pondok pesantren karena sering dirundung oleh pelaku yang merupakan kakak kelasnya. Kesal dengan laporan tersebut, pelaku mengancam akan membakar ketiga korban. Jumat itu besoknya kejadian ini, cuman pernah cerita Ina katanya, teman saya yang itu katanya, kan kemarin dia telanjangin teman saya katanya ini, akhirnya marah lah dia dikasih tahu ketua pondok terus ditempeleng katanya dikasih peringatan, awas gara-gara kalian saya dipukul sama abah katanya, awas besok lagi-lagi kamu ngasih tahu katanya saya bakar katanya. Nah pas 3 hari kejadian dia ngasih tahu itu ada rapat hari Rabu kita pergi. Hari Jumat, Sabtunya kejadian itu. Aduh. Keluarga terduga pelaku pernah datang menjenguk beberapa kali, namun tidak ada pertanggungjawaban atas kejadiannya. Akhirnya, keluarga korban melaporkan kasus ini ke Polres Lombok Tengah pada 4 Juni 2026. Laporan ini tentunya kami dari kepolisian sudah menerima laporan ini di SPKT, kemudian kita lanjutkan di Masih panjang. Ada 3 korban. 2 cacat seumur hidup. Ada 3 korban, 2 cacat seumur hidup, 1 meninggal dunia. 2 cacat seumur hidup. Iya. Ini ku tunjukin coba yang orang yang miris. Yang di ini ya. Ada. Juga kena sudut rokok aja. Hah? Ya kena sudut rokok aja. Oh iya. Itu lagi. Itu pada saat November ya. Ini sekarang wujud dari seorang ini ada kayak gitu. Saya kasihan sekali. Waduh. Itu dulu deh Pak. Saya tunjukin orang wajah orang yang sekarang jadi korbannya. Tapi saya pengen lihat Sama 3. Ya tapi sekarang berarti udah sembuhnya. Iya, udah. Cuman Ada di sini. aduh, 1 meninggal dibakar hidup-hidup dong, anak kecil. 2 cacat permanen. Aduh. Ya ini yang saya bingung tuh, ini masih banyak orang yang ngebela pesantren gitu dalam situasi yang seperti ini gitu. Dengan mengatakan tidak semua pesantren begitu. Ya memang tidak semua pesantren begitu gitu. Iya, cuman maksudnya kalau ada yang begitu tuh bukan dibela gitu. Nah, itu kasus yang kayak gitu tuh bukan dibela, ya harus kalau misalkan memang mau memperbaiki citra pesantren, mau memperbaiki apa yang ada di dalam pesantren, ya kita tuh harus berani kritik. Kejadian-kejadian yang kayak gini dibelain. Iya, aduh, saya tuh jadi miris sama itu anak kecil, kasihan. Berapa itu usianya ya kira-kira? 14 loh. Ada di coba. Alah, saya masih kecil. Gak ada suaranya. Itu lagi di pause. Oh. Ini kronologi orang yang bacain dah. Ketahuan abis itu diancam buat dibakar hidup dan ternyata beneran hidup-hidup. Dan yang paling parahnya adalah ketika orang tuanya itu minta pertanggungjawaban, minta peradilan kepada ketua pompesnya, itu justru ketua pompesnya sakit bajingan banget. Kenapa? Karena ketua pompesnya ini justru ngasih surat untuk mengintimidasi keluarganya agar kasus ini tuh nggak dipermasalahin dan diperbesar lagi. Kan sakit gitu, pengawalan dan ini lambat banget.
lambat banget karena usut itu ketua pompesnya ini itu udah punya backingan parti DPRD. Jadi benar-benar kasus ini dibuat lambat dan wah parah benar-benar bajingan. Jadi ayo teman-teman. Nah itu pesantren itu jadi alat politik kan. Itu ada backingan tuh berarti karena pesantren itu tuh biasanya ditransaksikan sekarang tuh. Speechless ya Pak Guru. Tapi Ya soalnya di waktu terakhir juga waktu yang kasus Pati itu kan Menteri Agama itu hanya untuk orang Islam gak sih Menteri Agama di Indonesia? Ketika ditanggapi soal maraknya kasus pencabulan di Ponpes, dibilang jangan dibesar-besarkan gitu. Bukan, dia bilang pas ditanya kan ketika ditanya lain kali bahas gitu. Maksudnya sekarang lah. Woi, jangan lari Pak. Woi, Pak. Bapak mau malah lari. Itu amanah Pak. Woi Pak. Nah ini waktu yang di Pati dia nggak mau ngasih komentar. Dia sampai mungkin statement berikutnya adalah jangan dibesar-besarkan. Itu amanah Pak. Itu tanggung jawab. Aduh, kenapa sih gitu-gitu teuing gitu. Jadi orang beragama sekarang tuh jadi nggak beragama gitu. Ya gara-gara kayak gini ya. Itu tapi kalau misalkan kayak gini ya, statement tapi ini kan juga terjadi di sekolah umum, di kampus, di yang lain, perundungan, di instansi yang lain, statement. Iya, Batagor gini nih, nomor 1 kita lihat statistik. Statistiknya itu jauh lebih banyak, 3 kali lipat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang ada perundungan, harusnya ada sebuah sistem untuk bisa mengatasi itu, mengantisipasinya, iya kan? Nah, sedangkan pesantren itu bukan menciptakan sistem untuk mengatasinya, tapi sistem untuk membuka kesempatan para perundung untuk melakukannya. Nah, itu masalahnya. Kenapa coba? Karena kan pesantren itu mondok di satu tempat. Gitu. Kemudian perundung dengan yang dirundung itu ada dalam satu bangunan, ada dalam satu ruangan, bahkan ada dalam satu kamar. Nah, saya dari dulu tuh ngomong sistemnya diubah, dievaluasi, kan bisa aja kita nggak usah mondok gitu misalkan. Atau kalaupun mondok berarti nanti ada sistem pengawasan tertentu. Saya tahu kan ini sponsor kita waktu acara Kombat Darul Hikam. Nah, Darul Hikam itu ada kelas mondoknya tuh ada. Tapi saya tuh tahu sistemnya. Itu yang kita tempatin yang pesantrennya itu. Yang kita tempatin yang pertama. Saya tuh kerjasama dulu kerjasama tuh 1, 2, 3 tahun sama mereka. Nah, sekarang jadi sponsor Kombat. Nah, saya tuh tahu jadi mereka tuh bikin sistem gitu. Nah, ini banyak pesantren yang boro-boro sistem, kurikulum aja nggak punya. Jadi dan ketika terjadi seperti ini bukan dilaporkan malah disembunyikan. Nih, aduh. Pak Guru wujud anaknya sekarang. Nah, coba lihat. Itu ke paus ya. Alah. Aduh. Kasep ganteng gitu anaknya. Ini jarinya berarti gak bisa ini berarti ya? Si tangannya. Ini segini terus sebagian wajah. Ada orang sekejam itu di dalam pesantren dan nggak bisa diubah karena yang nggak diajarin etika, nggak. Jadi yang di pesantren itu banyak diantaranya, bukan semua pesantren ya. Ada di antara pesantren itu yang nggak ngajarin etika. Yang dimaksud etika sama mereka itu adalah adab cium kaki ke guru. Itu aja. Nggak diajarin tentang bagaimana bersabar, bagaimana cara berbuat baik, bagaimana. Jadi kasus perundungan dan pencurian dan pelecehan dan sebagainya yang terjadi di sana tuh memang nggak pernah diubah gitu. Ya kalau udah nakal ya tetap aja menjadi sangat nakal di sana. Gitu. Ini orang tuanya yang nggak boleh lapor polisi disuratin sama pondok pesantrennya. Apa isi surat dari pondok pesantren ini? Intinya untuk tidak melaporkan ke polisi. Udah tidak usah lapor ke polisi, ke netizen aja. Tapi jadi beban tersendiri nggak sih lulusan pesantren dengan hak? Iya. Karena apa lembaga pendidikannya itu Islam banget, pada akhirnya ngebebanin ke mereka juga nggak sih? Iya, ngebebanin ke mereka, ngebebanin ke Islam secara khusus gitu. Jadi saya tuh mencintai agama ini gitu, termasuk mencintai pesantren gitu. Dan orang-orang yang merusak pesantren dan merusak agama ini tuh dibelain dong.
Itu yang saya bingung tuh kan, itu tuh mereka memberikan contoh yang buruk. Mereka memberikan contoh di masyarakatnya. Sekarang kan pesantren itu dibully kan di mana-mana kan? Di medsos tuh kan. Iya. Kelakuannya jadi kayak gitu dibully. Nah akhirnya apa? Yang jelek itu jadi Islam, yang jelek itu jadi lembaga pendidikan Islam gitu. Jadi ketika ada orang yang berusaha untuk memperbaiki itu malah aduh saya tuh heran. Makanya saya tuh susah ngomong sama mereka tuh udah kayak gimana gitu. Oke, terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.